Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumina fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Wa furuduhu saum. Kemarin sudah sampai di sini dan insya Allah malam ini kita akan selesaikan kitab Sittina Mas'alah insya Allah sampai akhir ini karena ini sudah tanggal 21 Ramadan dan untuk yang terakhir mudah-mudahan malam ini betul-betul kita mengkaji ini untuk yang terakhir pas bertepatan dengan Lailatul Qadar sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai talibul ilim yang pahalanya besar sekali di malam Lailatul Qadar. Mari kita mulai. Wa furuduhu utai piro-piro perdune puasa Ramadan. Saum Ramadan tegese puasa perdune puasa Ramadan. Yani negasi sapa musannaf lawan furudu saumi Ramadan maing perkara-perkara yajib kang wajib apa saum bi kelawan ma. Jadi fardunya puasa bulan Ramadan. Apa yang menjadikan puasa Ramadan itu apa yang wajib kita lakukan ketika bulan suci Ramadan. Sama untuk menyambut Ramadan itu apa? Apa yang wajib yang harus kita ketahui tentang puasa bulan Ramadan. Wa furuduhu khobare iku ru'yatul hilali, ru'yatul hilal ningali hilal bulan. Wa tasbutu lan tetep apa ru'yatul hilal bi adlin kelawan wong siji. Wong siji sing adil. Awis tikmali Sya'bana utawa nyempurnaaken bulan Sya'ban salasina ing 30 apane yauman dinane. Jadi yang pertama-tama untuk memasuki bulan Ramadan harus kita ketahui adalah harus ada ru'yah. Mazhab kita ini ru'yatul hilal, ru'yah yang kita sudah ma'ruf ya kita kenal. Nah ru'yah ini cukup satu orang yang adil itu sudah cukup sebagai penetapan daripada bulan suci Ramadan. Kalau ada orang satu melihat hilal ya sudah cukup itu. Atau kalau tidak bisa melihat maka disempurnakan dengan 30 hari dari bulan Sya'ban. Ini sudah lampau, sudah terlewatkan. Kalau kita wajibnya itu ru'yatul hilal atau istikmal Sya'ban salasina yauman, wajibu mongko wajib apa saumu puasa Ramadan biwahidin kelawan suwiji minhuma saking ru'yatul hilal atau istikmal. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah melihat hilal dengan penetapan tadi, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, maka kita wajib berpuasa. Dikauli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum fa akmilul iddata 30 yauman. Kata Rasulullah, puasalah kalian li ru'yatihi krono ningali hilal. Wa aftiruan mokelo siro ru'yati ya krono ningali hilal, ru'yatul hilal. Nah sekarang fa in humma mongko lamun ditutupi, ditutupi karo mendung. Apa hilal alaikum mengatasi sira kabeh fa akmilu mongko nyempurnakan sliramu kabeh Sya'ban iddata Sya'ban ing bilangane bulan Sya'ban salasina nyempurnakan ing 30 apane yauman dinane. Kata Rasulullah puasalah karena sudah melihat bulan. Dan tidak berpuasalah, berbukalah karena juga melihat hilal. Nah, kalau tidak bisa melihat hilal maka bagaimana? Wa in huma alaikum disebabkan ada mendung, ada ini sehingga tidak bisa melihat hilal maka sempurnakanlah adatnya atau hitungan Sya'ban menjadi 30. Ini sudah ma'ruf.
Wa kalamul musannifi utawi dawe musannif rupane fi ma yajibu bihi shaumu Ramadan iku alal umumi ngatasé umum. Umumnya ya seperti itu, kalau mau puasa ya wajibnya kita ru'yah dulu, kalau sudah ru'yah baru kita wajib berpuasa. Jadi puasa Ramadan atau bulan Ramadan itu bisa ditetapkan dengan ru'yah atau dengan menyempurnakan hitungan hari 30 hari bulan Sya'ban. Ini maksudnya. Amma alal khusus, anapun ing atase jalan khusus, faqad yajibu mongko temen wajib, mongko terkadang wajib apa shaum bi ghairi dzalika kelawan liyane ru'ya aw istikmali salasina iddat Sya'ban itu. Kal ijtihadi kaya dene ijtihad min asirin sangka dene wong kang diboyong, wong sing ditahan ya, wa nahwihi lan sepadane asir. Lah itu tadi kan secara umum orang biasa, tapi kalau misalkan ada orang yang diboyong atau di apa, tawanan lah, ditawan asir itu. Asir itu udah apa, ditawan itu. Jadi kan nggak tahu tuh bagaimana caranya puasanya, atau dia sendirian tidak tahu kabar apa-apa, maka bagaimana? Ini bagi dia adalah dengan ijtihad. Kalau orang tidak bisa atau tidak bisa mendengar ada ru'yah dan tidak bisa melihat ru'yah, melihat hilal, maka baginya adalah istihad. Kapan bulan Ramadan dengan istihadnya itu. Jadi yang disebutkan musonef tadi itu adalah secara umum. Secara umum ya puasa itu karena ada hilal, karena melihat hilal. Atau menyempurnakan 30 hari. Tapi orang-orang yang tidak seperti itu, misalkan orang yang ditahan, tawanan, ya, nggak tahu apa-apa dan nggak dengar apa-apa dan berada di daerah atau di negara yang bukan Muslim, misalnya, maka dia harus ijtihad kapan bulan Ramadan itu. Nih, wa arkanuhu ta pira-pira rukune puasa Ramadan, ay shaumi Ramadan, iku isnani. Rukunnya ada dua puasa Ramadan itu. Yang pertama ada rukun juga, yang dua itu ahaduhuma utawi salah sijine isnen. An-niyat itu niat. Seperti biasanya ibadah itu dibutuhkan niat bil qalbi dalam hati. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, krono dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Angin pemestine utawi sae pira-pira amal iku binniyati kelawan nganggo niat. Jadi kalau nggak ada niat ya nggak bisa puasa. Nggak sah puasanya. Karena ini rukun. Rukunnya puasa ada dua. Yang pertama niat. Terus niatnya itu kapan? Likulli lailatin, ing dalam saben-saben wengi. Ai fi kulli lailatin tegasane ing dalam saben-saben wengi. Jadi niat puasa Ramadan itu setiap malam. Karena ada hadis man lam yubayyitin niyah fala shiyama lahu. Jadi kalau orang tidak niat dari malam, dari semalam, dari malamnya itu, maka tidak ada puasa yang sah bagi. Jadi kalau nggak niat setiap hari maka tidak sah. Hanya saja beberapa ulama Syafi'iyal mutaakhirin itu menjelaskan kalau kita pertama kali bulan suci Ramadan, maka kita niat berpuasa pertama, niatnya sebulan penuh, niat puasa Ramadan sebulan penuh. Terus niat yang kedua adalah niat untuk puasa besok. Ini oleh beliau itu dijelaskan kenapa niat seperti itu sebaiknya. Ya karena barangkali nanti kalau di tengah-tengah Ramadan atau apa, kita kelupaan tidak niat sauma ghodin misalnya. Maka itu sudah termasuk daripada niat yang pertama, yaitu puasa sebulan penuh. Tapi itu juga ada syaratnya, tidak mutlak. Artinya kalau memang satu bulan itu tidak batal sama sekali, jadi puasanya lancar sampai terakhir, maka niat yang seperti itu cukup. Tapi kalau misalnya tengah-tengah itu ada yang bolong, nggak puasa, maka ya harus diniatkan lagi, setelah itu harus niat lagi, niat setiap harinya itu. Jadi niat pertama kali yang sebulan penuh itu kalau memang tidak terputus puasanya, alias puasanya itu 30 hari berturut-turut tidak ada bolongnya. Tapi kalau ada bolongnya, maka setelah yang bolong itu harus niat lagi. Gitu. Setiap malamnya. Nah, kalau mazhab kita itu setiap malam harus niat. Kalau nggak niat ya nggak sah. Tapi itu tadi
dianjurkan oleh para ulama mutaakhirin hendaknya puasa pertama malam Lailatul Qadar itu malam pertama bulan Ramadan niatnya dua. Yang pertama adalah niat puasa Ramadan sebulan penuh, yang kedua niat untuk besok. Wa fi nuskhatin lan iku tetep ing dalam sijine nuskhah kulla lailatin utawi dawuh kulla lailatin, bukan likulli lailatin tapi kulla lailatin. Terus niatnya bagaimana? Cara niatnya, kaifiatnya, tata caranya bi an yanwiya. Gambare yen to niat sapa shaim wong sing puasa. Niate ba'dal ghurubi dalam sawise surupe srengenge setelah maghrib. Wa qoblal fajri dan sebelum fajar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Utawi sapane wong iku lam yubayyit ora nginepaken sapa man asyama ing niate poso qoblal fajr dan sebelum fajar fala siyama mongko ora ana poso sah iku maujud lahu kedue ma. Jadi puasanya harus mulai dari malam, mulai dari habis maghrib niat boleh. Yang penting sebelum fajar. Sebelum fajar sudah mulai start, belum mulai start puasa, itulah tempatnya niat. Saat-saat niat ataupun apa namanya waktunya niat. Harus dari malamnya itu. Jadi tidak boleh kalau misalkan kita nggak niat semalam, niatnya baru setelah subuh atau siang. Ini puasa fardu ya, puasa fardu, puasa Ramadan, maka nggak boleh. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa, puasa sunnah. Jadi niatnya setelah subuh juga nggak apa-apa kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh harus malam hari setelah maghrib sampai sebelum fajar. Wa aqallun niati utawi sithik-sithike niat iku ayan wa yen to niat sapa shaim wong sing puasa. Niat soma ghodin ing puasa sesuk an Ramadan saking bulan Ramadan. Jadi kalau niatnya nawaitu soma ghodin an Ramadan. Itu sah sudah niatnya itu. Jadi saya berniat puasa besok dari hari Ramadan. Langsung sah sudah. Ini minimal. Ya, paling sedikit niatnya seperti itu. Lawa akmaluha utawi sempurnane niat iku ayan wiayan to niat sapa shaim wong sing puasa. Niat yang paling sempurna itu gimana? Nawaitu shauma ghatin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang biasa kita niatkan itu. Nawaitu shauma ghatin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati. Yang kemarin ditanyakan ini Ramadhana apa Ramadhani? Sebenarnya gampang saja nih masalah nahwu yang tidak merusak makna. Kalau dibaca Ramadhana ya nggak apa-apa. Ramadhana hadhihi sanata. Apa itu soma ghatin an adai fardhi Ramadhana hadhihi sanat. Ramadhana itu jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih isim ghair munsharif itu di fathah. Alamat jirnya itu di fathah. Wajur apa? Wajur bil fathati malam sore malam yakun malam yudhof aw lam yakun ba'da al radif. Jadi dalam alfiyahnya itu. Jadi isim ghair munsharif itu dijerkan dengan fathah. Dengan fathah. Wajur bil fathati malam sore malam yudhof aw yaku ba'da al radif. Tidak ada alnya juga tidak dimudhofkan, maka Ramadhana boleh. Kalau berarti Ramadhana berhenti, terus hadi sanatanya jadi dzaraf itu boleh. Atau langsung saja mudhof ilaih seterusnya. Kalau mudhof ilaih dimudhofkan berarti shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Boleh saja keduanya. Lillahi ta'ala. Ini niat yang paling sempurna sebagaimana yang kita ketahui bersama. Wa kharaja lan kejaba bi kauli kelan daya musone rupane likuli lailatin. Apa sing kejaba lawin tafat. Lamun kok sepi. Apa an-niyatu niat fi ba'dil layalin dalam sebagian pira-pira wengi. Wa inna kulla yaumin lam taqa fi lailatihi. Mongko temen setuhune saben-saben dina lam taqa kang ora tumiba. Fi lailati ing dalem dinane lailatihi lailatul yaum. Apa sing ora tumiba niatun niat wa inna kulla yaumin iku la yasihu ora sah apa saumuhu puasane wong sing ora niat.
Jadi kalau kita tahu bahwa niat itu setiap malam, karena suatu ketika tidak niat di tengah-tengah itu, maka bagaimana? Maka kalau malamnya nggak niat, paginya sholat puasanya tidak sah. Karena tadi makanya ulama mutaakhirin supaya menjaga agar orang-orang awam itu tidak sia-sia dalam puasanya, jadi niatkan dari pertama itu soma syahri Ramadan kamil. Semuanya satu Ramadan. Itu nggak apa-apa, boleh supaya seandainya lupa di tengah-tengah sudah niat dari awal. Tapi kalau niatnya menurut mazhab kita Syafi'i, ya setiap malam harus niat. Kalau nggak niat malamnya, paginya puasa, ya puasanya nggak sah. Jadi falau nawal lamun kon niat sapa shaim awwala lailatin dalam kawitane wengi min Ramadan saking bulan Ramadan. Niat soma jami' syahri. Nah ini sudah dijelaskan. Niat ing puasa sekabiane bulan soha mongko sah lahu kaduwe man wong sing puasa apa sing sa al yaumul awwalu faqat dina yang pertama faqat hanya dari yang pertama saja. Kalau misalkan ada orang niat seperti itu, maka selainnya kemudian tidak niat gitu. Niatnya awal doang, maka yang saya yang awal tok gitu. Yang saya yang awal tok karena tidak niat apa? Niat setiap harinya. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tidak seperti itu tadi sudah disebutkan. Kalau mazhab Maliki itu cukup niat sekali saja di awal yaitu puasa pada bulan Ramadan sebulan penuh. Tapi kalau mazhab kita ya seperti ini karena setiap hari setiap malam harus niat. Kalau nggak niat nggak sah. Jadi kalau pertama Ramadan kemudian niat puasa semuanya, maka yang sah ya cuman hari pertama doang, selainnya itu tidak sah. Ini menurut mazhab kita mazhab Syafi'i. Ini yang pertama, niat ya. Puasa nih utawi nomor lurune isnen, rukun yang kedua dari puasa, rukun puasa iku wal imsaku ngakar. Menahan diri anil muftiroti, menahan dari hal-hal atau perkara-perkara kang batalakan puasa. Ulia imsak jami'an naharing dalam sekabiane rino, di semua nahar, semua siang, mulai fajar sampai maghrib, itu harus mengekang, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti dijelaskan apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Jami'an nahari. Tuma bayana tumuli jelasaken sapa musannif al muftirat ing pira-pira perkara sing batalaken puasa bi kaulihi lan jelasaken kelan dawe musannif rupane min ta'amin. Menahan sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu seperti makanan, wasyarobin minuman, kayab dulu mongko batal opo asomu puasa ditanawuli wahidin kelawan merkoleh suwiji min huma saking to'am wasyarob wa ingkola senajan sithik opo wahid. Jadi kita harus menahan makan dan minum Selasa mulai dari fajar sampai sore sampai maghrib itu harus ditahan, nggak makan nggak minum. Kalau sampai makan minum walaupun sedikit itu batal puasanya. Kecuali makan dan minum itu lupa, dia kelupaan kalau dirinya dalam keadaan keadaan puasa, ya lupa kalau dia itu puasa, akhirnya makan sampai kenyang misalnya. Setelah makan kenyang baru ingat, loh saya kan puasa, itu rezeki dari Allah. Rasulullah pernah menjelaskan dalam sebuah hadis begitu. Kalau ada orang makan minum dia lupa bahwa dia itu puasa sampai kenyang, maka itu rizkun minallah. Nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau sengaja walaupun sedikit itu batal sholatnya, batal puasanya. Wamin jima'in dari jima' berhubungan suami istri di siang hari juga ini bisa membatalkan. Bayab dulu mau batal apa saumu poso bi idkhail hasyafati batale kelawan mlebuaken hasyafa di farjin ing dalam farji, ya pokoknya hubungan suami istri. Kubulan iku padha uga kubul au duburon utawa dubur, jalan depan atau jalan belakang membatalkan puasa. Nah, ini malah bahaya kalau sampai begitu, itu kan nanti untuk membayar kalau batal itu harus bayar. Bayarnya itu berat. Yaitu shaum syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan
berturut-turut. Ini kalau jima ini mazhab kita ya, kalau mazhab kita. Kalau mazhab lain itu lebih berat lagi kalau kita makan dan minum secara sengaja atau tidak puasa secara sengaja lah di bulan suci Ramadan, maka wajib bagi dia adalah saum puasa, menggantinya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Seperti mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanafi. Kalau di mazhab Hanafi itu juga sama seperti itu. Jadi kalau orang tidak berpuasa dengan sengaja minum, makan ya, di bulan suci Ramadan di siang hari, maka wajib bagi dia menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Oleh mereka, kenapa kok seperti itu? Padahal nasnya kan di Al-Quran itu hanya menjima saja hubungan suami istri yang harus membayar 2 bulan berturut-turut. Kata beliau-beliau itu, iya betul. Yang disebutkan itu adalah apa? Yang disebutkan adalah berhubungan suami istri di siang bolong. Tapi maksud dari itu adalah bukan karena jimaknya, tapi karena dia merusak kehormatan. Merusak kehormatan bulan Ramadan. Kalau tidak, kan dua-duanya sama. Berhubungan suami istri itu hukumnya sama. Boleh kan? Karena sudah halal. Ya. Terus makan juga boleh. Karena juga kalau makan halal itu kan kita memang dibolehkan makan. Tapi karena makannya itu di waktu yang dilarang. Seperti puasa, harusnya kan puasa. Tapi karena nggak puasa, maka hal-hal yang asalnya boleh tidak boleh. Sama. Hubungan suami istri dengan makan biasa juga sama hukumnya. Karena merusak kemuliaan dari bulan suci Ramadan. Tidak mengagungkan, tidak memuliakan bulan Ramadan. Maka kalau minum atau membatalkan puasanya di bulan suci Ramadan, itu dia wajib menggantinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mereka ya, kalau kita enggak. Kalau kita cuman kalau berhubungan suami istri aja di siang bolong, maka itu wajib menggantinya nanti saum syahrain mutatabi'aini. Tapi itu hanya bagi yang laki saja oleh madzhab kita Syafi'i, bagi yang laki. Kalau yang perempuan tidak. Bagi yang laki, kalau yang perempuan tidak, tetap hanya cuman satu saja. Ya tatkala membatalkan puasanya itu saja perempuan. Kalau laki-laki ya harus saum syahraini mutatabi'ain. Itu mazhab kita Syafi'i. Terus min sima'in fa yabdulu bil khul hasyun. Wa min inzalin, juga termasuk yang membatalkan adalah inzal, yaitu mengeluarkan sperma, mengetok-ngetokaken lil mani maring mani an mubasyaratin. Saking gegepokan, bersentuhan. Jadi kita tahu bahwa kalau bersentuhan itu akan keluar mani, maka sengaja bersentuhan itu sehingga keluar mani, maka batal puasanya. Bayab dulu mau ke batal, apa asomu puasa bil inzali kelawan inzal metuning mani an mubasyaratin saking kegepokan. Jadi kalau kita tahu sudah bersentuhan, kalau bersentuhan itu bisa keluar mani, kok masih bersentuhan terus keluar mani, maka batal. Kamu fakhodatin mubasyarah itu. Koyotine mufakhodah. Mufakhodah itu ya adu pupu istilahnya, adu apa? Paha itu misalnya. Terus sampai keluar dengan sengaja, maka ini juga batal puasanya. Wakublatin seperti juga mencium. Dia tahu kalau mencium itu bisa keluar bisa keluar sperma, kalau mencium maka juga batal. Tapi kalau tidak, misalnya biasa saja, kayak nggak apa-apa, karena Rasulullah SAW juga dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah itu juga Rasulullah dalam keadaan puasa itu malah mencium Sayyidah Aisyah. Itu ada beberapa riwayat yang menjelaskan seperti itu karena tidak dibarengi dengan syahwat atau dibarengi dengan apa? Dengan inzal. Karena Rasulullah itu ketika mencium istrinya penuh dengan kasih sayang. Sayang itu tandanya sayang, makanya tidak membatalkan puasa. Lah kalau kita tahu bahwa kalau mencium itu akan keluar mani, keluar sperma, maka puasanya itu batal. Wa mudojaatin itu apa? Kalau bahasa Jawa itu kelonan, apa? Ya tidur kayak suami istri itu. Itu juga kalau tahu kalau seperti itu bisa mengeluarkan mani, bisa keluar maninya, maka itu juga batal bila haidin. Berpelukan lah istilahnya, berpelukan, yang mudojaa itu berpelukan
tanpa adanya penghalang, tanpa ada hail antara laki perempuan, suami istri, kemudian sampai keluar, dan sudah tahu kalau begitu itu nanti akan keluar spermanya, maka batal puasa. Wa kharaja bi qaulihi lan kejaba bi qauli kelan dawe musannaf an mubasyaratin saking dawu an mubasyaratin apa sing kejaba al inzalu inzal keluar mani bi ghairi mubasyaratin lawan tanpa gegepokan, tidak ada mubasyarah. Ya fikrin kaya dene berpikir, angan-angan, ngelamun, wa nazarin dan melihat bi syahwatin dengan syahwat, berpikir atau melamun apa yang menjadikan dia syahwat sampai keluar sperma, ini tidak membatalkan. Yang keluar sperma disebabkan karena berpikir atau menghayal atau apa atau melihat ya, dengan syahwat, itu kalau keluar mani tidak membatalkan puasa. Wa min inzalinil mani dan mengeluarkan mani anistimnain saking istimna, masturbasi istilah istimna itu. Jadi dia sengaja untuk mengeluarkan spermanya, istimna itu. Dan kenyataannya memang keluar, maka itu juga membatalkan puasa. Wa huwa utawi istimna iku istikhrajul mani, amrih ngetokaken mani bi ghairil jima'i. Ya masturbasi itu. Tuh bisa membatalkan puasa. Muharraman iku padha ku haram, ka ikhraji kaya oleh ngetokaken mani biati kelan tangane shaim haram kan. Ngocok sendiri ibaratnya itu. Itu haram juga batal puasanya. Au halal utawa iku halal. Ka ikhraji biyadi zaujihi karena seperti mengeluarkan mani dengan tangan istrinya. Itu halal tapi tetap membatalkan puasa. Au jariyati utawa amatnya shaim, amat budak gitu. Kan halal juga, maka juga batal puasanya. Bayab dulu mongko batal opo as-saumu puasa bil inzali sebab ngetokaken mani anistimnain saking istimna tadi li annal ilaja karena temen setune nglebokaken dakar ing farji min ghairi inzalin saking tanpa keluar mani mubtilun iku bisa batalaken li saumi maring poso. Fal inzalu mongko utawi keluare mani binau'i syahwatin kelawan wernane syahwat iku aula luwih-luwih batalaken. Ya semua tadi istilahnya masturbasi, istilahnya apa, mengeluarkan dengan tangannya atau dengan tangan istrinya atau amatnya itu semuanya kan batal puasanya. Oleh beliau dijelaskan lah kalau misalnya al-ilaj memasukkan zakarnya ke farjinya, istrinya itu tanpa ada inzal, tanpa keluar mani itu bisa membatalkan puasa, apalagi ini sampai keluar, maka jelas membatalkan puasa. Fakhara jalan kejaba bitaqyidi inzalil mani kelawan ngoyiti atau takyid memberikan kayyid atau syarat inzal mani, sing rupane inzal mani. Jadi kalau mengeluarkan mani dan nyatanya maninya itu keluar spermanya, mimma zukira saking perkara-perkara zakaro atau zukira, zakarohu berarti zakarohu kang nyebut sapa musonep ing ma apa sing kejaba malau kharaja lamun kok metu apa almani mani binahwi ihtilamin kelawan sepadane ngimpi keluar sperma fa innahu mongko temen sunune khujur mani bil ihtilam iku la yaduru ora bahuya. Kalau tadi dijelaskan bahwa itu semuanya keluarnya mani ketika dengan cara-cara yang seperti tadi itu membatalkan puasa. Nah, sekarang kalau misalkan keluar mani tapi bukan dengan cara-cara tadi, seperti keluarnya itu karena bermimpi, mimpi basah, ya maka ini juga tidak membatalkan puasanya. Gak apa-apa itu kalau mimpi basah. Wa ma lauhaka dan masalah lamun kukur-kukur atau ngukuri sapa shaim zakaro ing zakare shaim li aridin krana perkara sing anyar, ada sesuatu yang gatel atau apa akhirnya digaruk-garuk misalnya. Itunya setelah digaruk-garuk ternyata fa anzalan oleh keluar maninya fa innahu mongko temen sedune puasa saum iku la yafturu ra batal apa saum atau fa innahu mau temen sedune
hakku zakarihi li aridin iku la yuftiru rambatalaken apa itu hakku zakarihi li aridin ing puasa. Nah, kalau misalkan keluar maninya itu dengan sebab kalau dia gatal terus dikukur-kukur, ternyata dikukur-kukur ternyata keluar maninya, maka juga tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja untuk mengeluarkan maninya itu. Tujuannya kan kukur-kukur garuk-garuk itu tadi. Maka puasanya tidak batal. Nah, ini sudah wa min kulli ainin lan ngrekso atau ngeker menahan diri dari setiap kahanan. Kahanan itu sesuatu yang ada wujudnya bisa diindra itu ain. Lam yakun. Dakhalat kang mlebu apa ain fi jawfi ing dalem jauh wetenge musolli, wetenge shaim sing ke dalam istilahnya. Anggota dalamnya. Wa illam yakun senajan ora ana iku fi ing dalem jauh apa apa kuwatun kekuatan tuhilu kang iso manglehaken warna apa kuwah al-ghadaa ing panganan awit dawa utawa obat nek mlebu min manfaatin saking nggon nggon terus yang ada terusannya sampai ke perut. Kalimat manfaat bi fathil fa'i lawan diwaca fathah fa'i. Manfaatin sifatnya maftuhin kang kebuka. Nah, ini juga kita harus mencegah, ini termasuk rukun dalam puasa itu, yang ada dua ini mencegah dari hal-hal atau ain. Ain itu yang bisa dilihat oleh mata, bisa di ini semuanya itu namanya ain, ada wujudnya lah, istilahnya ada wujudnya itu ain. Itu dicegah masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam. Ini, jadi masuk ke dalam mana? Ke dalam melalui jalan yang terbuka. Jalan yang terbuka oleh mazhab kita Syafi'i itu dijelaskan kayak mulut, kemudian kala hidung, kemudian telinga. Mata tidak termasuk. Imam Ghazali menjelaskan bahwa mata juga tidak termasuk manfaat. Jadi kalau matanya itu kena air misalnya itu nggak membatalkan karena mata itu nggak termasuk manfaat. Terus jalan belakang, jalan depan yang di bawah itu namanya manfaat. Kalau ada sesuatu ain yang masuk ke dalam melalui lubang-lubang yang bisa tembus ke perut, maka itu membatalkan wudu, membatalkan puasa. Bayab dulu mau ke batal, opo somu puasa, bidukhul aini kelan melebuni ain mau kahanan, bima melebihi dalam perkara dzukira kang wis disebut apa ma. Contohnya gimana kan? Dakhalat kaya dene mlebu ain ila batinil udhun. Lah ini sudah jelaskan. Ke dalamnya telinga. Ke dalamnya telinga. Nah, ini kalau kita sudah tahu seperti ini, maka sekarang kan banyak ada suntik, ada macam-macam ya. Ini ulama kita sudah membahas tuntas tentang ini. Jadi ulama kita itu bahwa sesuatu yang masuk ke dalam yang bisa membatalkan wudhu adalah sesuatu pertama adalah berupa ain. Ain itu bisa ada kahanannya, ada wujudnya yang ini. Yang pertama. Yang kedua, masuknya itu melalui jalan atau lubang yang ada terusannya ke perut seperti telinga ya, mulut, hidung, kemudian jalan bawah, di bawah itu ada terusannya. Maka kalau masuk ke melalui itu batal. Nah, kalau tidak, misalnya kayak suntik ya. Suntik ini kalau suntik biasa sebetulnya yang sampai ke otot saja bukan impuls loh ya, bukan impuls. Kalau impuls membatalkan. Kalau bukan impuls suntik biasa itu tidak membatalkan puasa karena masuknya itu bukan pada manfaat ya, bukan manfaat. Bukan tempat yang nerus yang sampai bisa ke perut. Maka tidak apa-apa kalau suntik-suntik biasa. Tapi kalau infus kan kayak ini goda. Jadi kalau di Arab itu bahasa infus itu adalah taghati. Akhirnya artinya itu sesuatu yang bisa mengenyangkan. Jadi kalau misalkan nggak makan berapa hari pakainya infus terus juga kenyang. Itu namanya mughaddi. Mughaddi itu, infus itu, maka bisa membatalkan puasa. Tapi kalau suntik-suntik biasa,
Nah, yang tidak seperti impus maka tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Karena oleh ulama kita dijelaskan bahwa yang membatalkan itu masuknya melalui rongga atau melalui lubang-lubang yang bisa tembus ke perut. Kalau tidak seperti itu maka tidak membatalkan puasanya. Dicontohkan sesuatu masuk ke dalamnya telinga itu membatalkan. Karena itu manfaat ada lubang yang bisa terus maftuh ya. Manfaat maftuh terbuka. Nah, wahtaroza lan kajaba bil aini kelawan al ain dukhulu ain itu dakhalat ain min kulli ainin dakhalat fi jawfihi. Apa yang terkecuali anil asari ngecualikan saking asar labet. Jadi bukan ain tapi labet itu bekas-bekas yang tidak ada wujudnya. Karihin koyudine rih angin. Angin masuk, nah, apa saja itu kan. Ini kan nggak ada wujudnya istilahnya. Ya kita kalau bernapas kan pakainya juga angin juga kan, udara itu. Kalau kita batal itu lah nggak bisa bernapas itu nanti. Kapan puasanya? Ini maksudnya. Kayak jenis angin, bisumi kelawan ngambu. Jadi ada bau apa itu kan, bau itu melalui angin, yang ditiup angin. Dari mana datangnya? Dari bawah angin kemudian kita mencium bau itu. Nah, ini nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Walaupun baunya enak, masakan apa gitu ya nggak membatalkan karena cuma bau nggak ada wujudnya. Wa hararatil ma dan panasnya banyu, wa burudatihi lan ademe banyu. Ya. Jadi kalau kita ada air, aduh sangat panas sekali atau sangat dingin sekali. Nah, ini panas sekali atau dingin sekali bil bidzauqi kelawan ngicipi. Dicicipi, oh air panas sekali atau sangat dingin sekali, terasa di ludah ya di lidah ini. Maka juga tidak membatalkan. Tapi ya itu tadi, kalau cuman rasanya kan panas sekali, oh dingin sekali, maka tidak apa-apa karena tidak ada wujudnya. Karena itu hanya rasa panas dan rasa dingin. Maka tidak apa-apa. Terus apa lagi? Wa inna dzalika maka teman setune al asar la yadur ke orang bahayani tegese orang bahayanya tidak membatalkan puasa. Wa tarazalan lan kejaba bil jaufi laman kalimat al jauf yaitu al manfaat apa lubang yang ada terusannya yang terbuka al jauf kejaba apa amma laudawa apa lamun ku tetombo sapa wong sing poso atau nambani jarohatan ing catu luka alalah misaki ngatasi dagingnya wentis awil fakhidi atau pupu barang diobati bahwa sholat tumri temeko pada wau obat ila dakhil mukh maring jerone sungsum misalnya awil lahmi atau daging ya tadi yang ya, seperti suntik lah itu kan dikasih obat melalui betisnya itu betis di tulang betis daging betis itu disuntik misalnya masuknya obat itu lewat situ atau lewat dari paha misalnya kan itu bukan jalan bukan jalan terus bukan lubang yang bisa menerus yang maftuh yang terbuka bukan maka bagaimana tidak apa-apa tidak membatalkan. Walaupun obatnya tuh sampai ke dalam, sampai ke sumsum atau apa itu enggak membatalkan. Au ghuriza utawa den tancepaken fi ing dalam laham apa hadidun besi atau ditancapkan ya pakai besi misalnya. Juga tidak apa-apa. Di dagingnya itu ditancapin besi dimasukkan misalnya tidak apa-apa. Kenapa? Itu tadi karena bukan jauh lubang yang bisa menerus sampai ke perut. Tidak, maka tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasanya. Fa inna dzalika moko temen setune tadawi kabeh mau la yadurru iku ora bisa bahayani apa dzalik. Jadi dengan berobat kayak tadi itu tidak membatalkan puasa. Wa taraza lan jabakan sapa musane bi kauli kelan dan musane berupane min manfadin maftuhin
jabakan an wusulil kuhli saking tumekane kuhl celak ilal halki maring tenggorokan bisa babil iktihali sebab karena disebabkan celaan. Jadi kalau misalnya kata ini kan ada maftuh ya, manfaat maftuh. Lobang yang bisa naruh sampai ke jauh dan terbuka. Nah, kalau misalnya ada kita pakai celak gitu ya, apa sifat mata, setelah sifat mata ternyata sifatnya mata itu celaknya itu masuk ke dalam, maka juga tidak apa-apa, tidak batal. Kenapa? Karena ini bukan manfaat maftuh mata itu. Apa bukan manfaat jalan terus yang terbuka, maka tidak apa-apa. Itu maksudnya. Wa an wusuli duhni juga terkecuali lagi sampainya lengo ilal jaufi maring jauh ulia sampai bitasyarrubil masami kelawan ulien resep pori-pori. Jadi kalau ada minyak, nah minyak masuk ke dalam tapi bukan melalui tadi jalan yang manfaat yang maftuh, tapi melalui pori-pori, misalnya pori-pori itu. Masuknya apa? Minyak itu melalui pori-pori, maka juga tidak membatalkan puasa. Ini. Wa nahwi dzalika lan sepadane masam. Pokoknya yang penting bukan manfaat maftuh. Bukan manfaat maftuh. Jalan yang bisa menerus ke jauh yang terbuka. Kalau terbuka batal. Kalau enggak tidak batal. Fa inna dzalika maka temen sedune wusuluduhan wusulul semuanya itu dengan melalui masam, melalui pori-pori dan lainnya wa nahwi dzalika lan sedane masam. Fa inna dzalika iku la yaduru ora bahaya. Apa dzalik artinya tidak membatalkan puasa. Wa minal muftirati lan iku setengah saking perkara-perkara kang batalaken puasa, termasuk hal yang membatalkan puasa aidon hale maneh al istiqa'u utawi amri muntah-muntah. Jadi memuntah-muntah, amri muntah-muntah itu artinya apa? Sengaja memuntahkan, gitu loh. Atau melakukan sesuatu yang jelas-jelas perbuatannya itu akan bisa menjadikan dia itu mutah. Maka kalau nyatanya muntah itu hanya muntah maka batal puasa. Tapi kalau tidak disengaja muntahnya itu bukan karena gara-gara apa, tahu-tahu tiba-tiba muntah ya tidak batal. Tuh, tadi yang dimaksud al-istiqoah itu dia sengaja muntah. Fayab dulu mau batal opo asomu puasa biar kelawan al-istiqoah. Wa in tayakona senajan yakin sapa wong sing puasa ada merujuk syai'in ing ora anane bali wiji-wiji ila jauhi maring jerone shaim. Jadi kalau misalkan orang memang bersengaja memuntahkan diri atau melakukan sesuatu yang jelas kalau dia lakukan itu pasti muntah. Maka kalau keluar muntahan itu batal puasanya walaupun dia yakin tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam lagi, tetap batal puasanya. Terus ammalau ghalabahul qai'u. Ini tadi yang saya sebut. Adapun lamun ngalahaken tong nglindeh ing saum, apa al qai'u muntah, falaba samangko ora apa-apa. Nah, kalau tiba-tiba tahu mau nggak mau tidak sengaja tahu-tahu muntah atau nggak bisa ditahan, ternyata muntah, ya itu sudah nggak apa-apa puasanya nggak batal. Ya karena tidak ada unsur kesengajaan. Summa bayana nuli summa qayyada tumuli ngoyiti sopal musannifu jami'a ma dzakarahu ing sakabehane perkara kang wis nutur sapa musolli ing ma nyatane minal muftirati saking pira-pira perkara sing batalaken puasa uli ngoyiti bil qayyib kauli kelandoe musannif sing rupane aliman bit tahrim. Jadi semuanya tadi yang membatalkan puasa disebutkan dari pertama sampai akhir ini bisa membatalkan puasa kalau memang dia mengetahui, mengerti tentang keharamannya. Zakiron tur dia zakir, iling, lisomi maring puasa dalam keadaan sadar dan tahu bahwa itu nggak boleh. Tadi yang disebutkan semuanya itu nggak boleh ketika dalam berpuasa, tahu dan dia ingat bahwa itu, itu mukhtaron tur karepe dhewe, jadi tidak secara terpaksa, kok terjadi apa yang terjadi tadi disebutkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka batal itu maksud. Kalau tidak seperti itu maka tidak batal.
Orang tidak tahu keharamannya. Nah, ini yang kemarin dibahas, orang tidak tahu itu maksudnya gimana? Orang tidak tahu itu orang tidak tahu keharamannya. Ini ada dua macam. Orang yang tidak tahu karena tidak mau belajar, atau orang yang tidak tahu ini karena memang dia jauh dari ulama atau dari baru masuk Islam. Maka kalau dia jauh dari ulama, kemudian susah untuk mendekati ulama, sampai tahu tidak sampai dakwahnya tidak sampai ke sana, nggak sampai dakwah. Nggak sampai kena dakwah misalnya, nggak pernah mendengar juga, namanya yang jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Terus nggak tahu ini hal-hal yang seperti ini membatalkan puasa, maka tidak apa-apa, puasanya nggak batal. Tapi kalau tidak seperti itu, maka puasanya batal. Itu dengan syarat dia aliman, tahu keharamannya, kemudian dia ingat bahwa dia dalam keadaan puasa, kemudian ketiga adalah dengan mukhtaron, dia maunya sendiri, tidak karena dipaksa. Maka batal puasanya jika terjadi tadi yang disebutkan semuanya minal muftirat. Amma lau akala, anapun lamun mangan, sapa shaim, au syaribau to ngombe sapa shaim, au jama atau jima sapa shaim, au anzalau to ngetokaken mani sapa shaim, metu manine an mubasyaratin saking mubasyarah. Au anis timnain to saking istimna ngocok. Au dakhalat utawa mlebu apa ainun, ini disebutkan semua. Kahanan ila jaufin maring jero lau dia shaim. Nek mlebu min manfaatin saking nggon terus maftuhin kang terbuka. Awis tiqatin utawa muntah-muntah, amrih muntah-muntah. Wa huwa hale utawi shaim iku jahilun, enggak ngerti. Tadi kan syaratnya tahu, kemudian ingat dan maunya sendiri. Nah, sekarang kalau semuanya yang tadi disebutkan dia melakukan itu tapi jahil, tidak tahu. Karena pun tidak tahunya jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Enggak ngerti tahrima dzalika ing keharamane mengkono kabeh mau sing disebutkan. Mulai makan, minum dan seterusnya. Tidak tahu kalau pas puasa itu haram. Karena itu tadi jauh dari ulama atau baru masuk Islam. Au nasin atau lupa. Nah, karena kelupaan. Tidak tahu atau lupa lisomi maring poso. Au mukrahin atau dipaksa, makan dipaksa, apa dipaksa semuanya itu. Dipaksa lah dzalika ing atase akal, mangan dan seterusnya dari hal-hal yang membatalkan puasa, melakukan itu karena terpaksa. Maka bagaimana? Lam yadurra mongko ora bohoya dzalik, artinya tidak membatalkan puasa. Kalau memang melakukannya dalam keadaan dia tidak tahu haraman atau dia dalam keadaan lupa atau dipaksa, maka tidak batal puasanya. La yadurru. Wala yadurru lan ora bahaya maneh, tidak membatalkan puasa apa wusulul jaufi. Tumukan yang jero apa nahu wala yadurru wusulul jaufi ing teko sesuatu ain ning ngene jero apa nahu hubaril toriki apa sepadane bleduke jalan. Jadi kalau kita jalan kemudian debunya banyak sekali sampai kena angin, itu tertiup angin kemudian beterbangan itu debu yang ini. Kemudian kita menghirupnya masuk ke dalam misalnya. Juga tidak membatalkan puasa. Au gurbalatu dakik utawa dakik itu tepung ya, tepung saking lembutnya misalnya. Terus berterbangan itu saking dakik itu tepung yang sangat lembut sekali itu, sehingga kalau kena angin itu langsung berterbangan semuanya. Nah, kita ada di jalan situ, kemudian menghirup itu masuk ke dalam karena bercampur dengan angin itu maka juga tidak membatalkan puasa. Wa in amkanahu, senajan kongang ing shaim opo izinabu dzalika ngedoi iku mau usulul jawab nahu hubarit thori. Walaupun kita bisa menghindar sebenarnya, tapi karena ini ya susah di jalan. Menghindar misalkan dengan cara apa? Bi'it bakil fami kelan menutup mulutnya, kan berarti kalau menutup mulutnya atau hidungnya kan nggak bakal masuk ke dalam toh. Ini bisa, tapi meskipun demikian tidak ditutup pun dan masuk ke dalam itu tidak apa-apa. Au ghairihi atau liyane itbaqil fam.
Kenapa tidak apa-apa atau tidak membatalkan puasa? Lima fihi, krana perkara fihi kang tetep ing dalam ijtinabu dzalika nyatane minal masyaqqati syadidati dari masyaqqah keberatan asyadati kang banget. Nah, kalau kita menghindar dari situ dengan menutup hidung dan ini sedangkan jalanan itu penuh dengan itu, kita bisa dengan menutup menutup mulut, menutup hidung bisa, tapi itu kan ada masyaqqah, ada keberatan maksudnya, ada kesusahan istilahnya. Maka tetap tidak apa-apa kalau kita lewat dan nanti ada tepung yang bertabungan atau debu yang berterbangan itu masuk ke dalam kita, itu juga tidak membatalkan puasa. Walau fataha balik lamun kau buka sapa shaim fahu ing cangkeme. Cangkeme shaim amdan kelawan jarak hatta wasala sehingga tumeka sehingga tumeka apa dalika mengkono. Kabeh mau bubar burbalah ila jaufihi yang dakik mau loh yang debu yang berterbangan atau tepung yang berterbangan juga sampai ila jaufihi maring jerone shaim sing puasa lam yaftur mongko ora batal apa posone. Sampai-sampai kata beliau walaupun nanti disengaja dia dengan sengaja dia membuka mulutnya sampai debu atau tepung tadi yang berterbangan masuk ke dalam, itu walaupun disengaja juga tidak apa-apa. Nah, udah. Walau jamaah lamun ngumpulaken sekarang nih. Sopo musaim sing puasa ilah rikohu ing idu. Nah, itu nih ludahnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan wabtalaa dan ngelek ditelan, menelan sopo musaim ing rik lam yadurro mongko ora bahaya. Tidak batal. Kalau misalkan ludah banyak sekali dikumpulkan di mulut, kemudian ditelan, ini juga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena air liur itu termasuk satu satuan dalam anggota tubuh. Anggota tubuh yang penting tidak terpisah dari mulutnya, keluar dari mulutnya, terus dimasukin lagi. Nah, ini baru namanya membatalkan puasa. Tapi kalau masih di dalam terus dikumpulkan kemudian ditelan tidak apa-apa. Jadi menelan air liur, melihat air ludah itu tidak apa-apa. Asalkan air ludah belum keluar, yang keluar terus dimasukin lagi lain itu berarti itu sudah masuk anggota luar. Maka tidak boleh. Tapi kalau masih di dalam kemudian ditelan itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tapi hukumnya makruh kalau terlalu banyak kumpulkan terus ditelan itu walaupun tidak membatalkan puasa tapi hukumnya makruh. Oh, ini sudah ada nih. Watu krohul mubalaghatu dan makruh apa banget-bangetaken fil madmadoti ing dalam kekemur hukum berkemu wal istinsyak dan nyerot banyu irung dalam wudu itu kan disunatkan madmado istinsyak nyedot air hidung itu makruh kalau sampai namanya mubalaghah yang dijelaskan dalam bab wudu itu. Kalau sampai ke dalam pol itu maksudnya itu dimakruhkan. Makruh hukumnya. Lishaimi bagi orang yang sedang puasa. Lah falau sabaqo mongko lamun ketelanjur. Nah, sekarang apa ma'ul madmadati tadi kan makruh di terus-terus sangat mubalaghah fil madmadati wal istinsyak kan hukumnya makruh. Nah, sekarang kalau misalkan ada air yang masuk ke dalam tanpa sengaja. Kalau sabaqo ma'ul madmadha awil istinsak ila jaufihi maring jurune shaim maka lam yuftir. Mongko ora iso batalaken apa sabqul ma al madmadha wal istinsak ila jaufihi illa in balagha. Kejaba lamun bangetaken sapa shaim. Au kana zalika utawa ana apa sabqu ma'i madmadha ana iku minal marrati saking ambalan ar-rabi'ati kang nomor 4. Wa huwa hale utawi wong sing puasa iku zakirun eling li shaumi maring puasa. Nah, tadi kan hukumnya makruh. Kalau terlalu ini berkumur atau memasukkan air dari hidung itu terlalu istilahnya. Nah, terlalu. Kalau ternyata terlanjur, nah gimana? Kalau terlanjur batal gitu. Kalau terlanjur
batal. Kata orang anggap kita selalu banget apa mubalaghah fil istinsak au madmadah, sehingga ada air yang masuk ke dalam, ini puasanya batal. Tapi kalau berkumur saja tidak mubalaghah ya, atau istinsak tapi nggak mubalaghah dan airnya masuk ke dalam, ada yang masuk ke dalam tanpa sengaja, maka tidak apa-apa. Jadi yang tidak boleh itu kalau misalkan ada air keterlanjur itu dengan sebab karena mubalaghah fil istinsak, mubalaghah fil madmadah, atau membasuh eh, yang keempat. Nah, jadi kan sunnahnya kan ke 3 kali, syukurnya 3 kali. Nah ini ditambahi keempat. Setelah keempatnya itu kemudian ada air yang masuk ke dalam, maka itu bisa membatalkan puasa. Jadi dilihat dulu bagaimana masuk ke dalam itu, yang tidak sengaja itu apanya itu? Apa dia pas mubalaghah atau pas biasa tidak mubalaghah? Pas waktu menjalankan sunnah atau pas lebih dari sunnah? Karena ar-rabi'ah kan nggak disunahkan. Kalau wudhu kan disunahkan 3-3 lah, ini bukan 3-3 malah dia yang keempat kali, maka tidak disunahkan, bahkan itu makruh. Maka kalau sampai melakukan itu dan ada air yang masuk ke dalam, maka bisa membatalkan puasanya. Watajibu lan wajib al kafaratu apa kafarah ala rojuli, ya, ini tadi yang saya singgung sudah. Wajib kafarah ala rojuli ngatasi wong lanang. Wajib kafarah bi ifsadi shaumi yaumin kelawan ngerusak puasa sedina min Ramadan saking bulan Ramadan, dirusak bijimain kelawan jima menggauli istrinya. Maka bagi laki-laki harus membayar kafarah. Bijimain asima kang dosa sapa shaim sapa rajul bi kelawan jima. Kan dosa itu tadi karena di siang Ramadan, akhirnya kan nggak boleh. Nah, jadi dosanya bisa babi saumi sebab puasa. Sebab puasa. Wala kafarata alal mar'ati. Oleh karena itu, maka tidak ada kafarah alal mar'ati ngatasi wong wadon sing dijima. Nah, ini tadi dijelaskan kalau merusak Ramadan dengan berjima, itu yang jima itu hukumnya haram bukan sebab puasa. Kan jima kan aslinya sunnah boleh lah, bukan haram lah istilahnya. Kalau bukan itu haid dan lainnya itu kan dalam hal-hal yang biasa lah, itu kan nggak haram biasa. Tapi karena dia puasa kan haram, nggak boleh melakukan itu di siang Ramadan. Lah kok melakukan itu di siang Ramadan, maka laki-lakinya harus membayar kafarah. Kafarahnya ya tadi puasa syahraini mutatabi'ain. Kalau yang perempuan tidak membayar kafarah. Tapi harus mengqadha saja. Qadha biasa. Tidak wajib membayar kafarah. Wala kafarata 'alal mar'ati. Wala 'ala nasin. Lan ora ing atase wong sing lali, lupa. Kalau lupa ya beda lagi hukumnya kayak tadi. Kalau lupa nggak kena hukum. Wala 'ala mufsidi ghairi Ramadan. Lan ora wajib kafarah ing atase wong sing rusak puasa selain Ramadan. Ini hukum ini tadi ada kafarah khusus bulan Ramadan. Kalau puasa bukan bulan Ramadan ya ada istilah kafarah gitu. Walaupun dengan dirusak dengan tadi dibatalkan dengan berhubungan suami istri, tidak ada kafarah. Kafarah itu khusus di bulan Ramadan. Walau bi ghairil jima'i, walaupun selain kelawan selainnya jima. Jadi kafarah itu ya itu saja, itu tadi kafarah itu hanya satu sebabnya yaitu jima. Kalau selain jima tidak ada kafarah. Kal akli seperti makan, wa inzal mani mengeluarkan mani, an mubasyaratin saking kegepoan, au an istimnain atau amrih ngetahuan mani ngoco, wala alaman lan ora kafarah wajib atase wong zonna kang nyono sapa man alaila ing wengi fabana nuli jelas pertelo apa lail naharon alerino. Lah orang malam-malam mengira bahwa dia itu ternyata dikira tuh malam, akhirnya melakukan sesuatu tadi yang membatalkan puasa. Setelah dilakukan ternyata sudah siang misalnya. Itu juga kan puasanya batal, ya nggak sah, puasanya batal. Tapi
tidak wajib membayar kafaroh karena dia menyangka awalnya itu masih malam, ternyata sudah siang. Puasanya batal tapi tidak membayar kafaroh. Au dzanna utawa nyangka sapa man ghuruba syamsi ing surupe srengenge faban anu jelas pertelo apa khilafu dzannihi, atau dia mengira oh ini mungkin sudah maghrib ini, akhirnya dia makan, setelah makan ternyata belum maghrib, makan puasanya kan batal gitu. Tapi batalnya itu tidak wajib kafaroh seperti itu tadi ya. Misalnya itu tadi hubungannya ya kalau mengira masih malam, terus karena masih malam akhirnya berhubungan suami istri, tahu-tahu sudah siang misalnya, maka nggak ada kafaroh. Atau dengan makan atau apalah, makan dulu istilahnya, makan dulu karena ini, atau mengira bahwa itu sudah maghrib ternyata belum maghrib, akhirnya melakukan makan atau berhubungan suami istri, ternyata masih siang. Ini juga tidak ada kafaroh kalau mengira seperti tadi. Wala ala musafirin, dan juga tidak ada wajib tadi kafarah ing atase wong musafir. Aftara kang mokel sapa musafir bizina kelawan zina. Jadi berbuka puasanya dengan zina. Itu juga tidak mutarakhisun hale, hare ngalap kemurahan. Jadi musafirnya musafir yang memang tidak puasa gitu loh. Musafir tidak puasa terus berzina waliyadzubillah di tengah-tengah siang-siang hari gitu. Tapi dia dalam keadaan tidak puasa bulan Ramadan itu karena apa? Karena dia dalam keadaan musafir. Maka juga tidak ada kafarah. Tidak wajib membayar kafarah. Watajibu dan wajib apa al kafaratu kafarah. Bayar kafarah wajib ala rajulin ing atase wong lanang adroka kang nemoni ing rajul apa al fajru fajar. Mujami'an hale wong sing jima. Pastada manuling langgengaken amrih nglanggengaken meneruskan sapa rajul aliman hale ngerti bitahrimi lan keharaman. Sekarang misalkan ada laki-laki menggauli istrinya bulan Ramadan sudah mendekati pagi, sudah mendekati fajar. Sampai fajar sebenarnya dia tahu kalau itu sudah fajar. Mestinya jangan diteruskan, ternyata diteruskan. Ini. Diteruskan, dia tahu kalau sudah subuh itu kan nggak boleh. Ternyata diteruskan, maka dia wajib membayar kafarah. Kalau memang dia tahu bahwa itu nggak boleh seperti itu. Tapi diteruskan saja, akhirnya dia harus membayar kafarah. War kafaratu ta kafarah ini itqu raqabatin. Iku memerdekakan budak, sekarang nggak ada. Mukminatin kang mukmin, muslim salimatin kang selamat min aibin saking aib. Cacat. Yukhillu kang nacataken apa aib al amala ing amal. Jadi kafarah itu apa? Kafarah itu yang saya sebutkan hanya tadi satu, puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kafarah itu aslinya ada 3. Aslinya ada 3. Yaitu yang pertama memerdekakan budak perempuan yang mukmin, yang perempuan, pokoknya budak yang mukmin yang tidak ada cacatnya, yang pokoknya bisa normal lah, istilahnya normal semua, budak yang normal, di samping mukmin juga normal, bisa kerja, bisa ini semuanya, wal kasbi, dan bisa ya bekerja. Nih pertama. Nah sekarang kan nggak ada mendekat budak itu. Fa illam yajid, pokok lamun ora nemu sapa wong sing bayar kafarah. Enggak ada budak, fasiyamu syahraini, mongko poso niki. Poso 2 wulan berturut-turut, syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 wulan mutatabi'aini kang dilendeng berturut-turut. Ini berat sekali karena 2 bulan itu berturut-turut. Artinya jangan sampai 1 hari saja tidak puasa, meskipun itu sudah akhir. Sudah dapat 59 hari sudah puasa, tinggal sekali lagi, tinggal 1 hari, ternyata batal, harus mengulangi dari awal lagi, makanya berat itu. Itu namanya syahraini mutatabi'ain. Fa illam itu puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, maka lamun ora kuwasa
Sapa wong sing bayar kafarah as-shauma ing puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, maka bagaimana? Awis tadat utawa banget rekoso apa hajatu banget hajate mukafir wong ilal jima'i maring jima. Sangat nggak bisa nahan nafsunya itu. Fa'id amusittina monggo bayar makani ngaweh mangan wong 60 miskinan apa miskine. Wong miskin. Ini hanya harus diketahui kafarah itu caranya itu tadi. Caranya itu tadi. Tinggal yang mana itu? Mau yang mana dari 3 itu? Masya Allah. Baitamu sitina miskina. Wa min sunanis saumi. Nah, ini sudah masuk pada kesunatan-kesunatan saum puasa. Dan itu setengah saking kesunatan-kesunatan puasa al-ghuslu tiadus. Adus sanil janabati sangka janabat qoblal fajri. Kalau dalam keadaan junub hendaknya disunahkan mandi sebelum fajar. Itu sunnah hukumnya. Wa kafur lisani dan menjaga lisane. Amma saking perkara layane kang ora maidai apa maing shaim yang ucapan-ucapan yang tidak perlu. Wa ta'jil fitri dan mempercepat takjil nyepetaken mokel berbuka puasanya dengan cepat. Hai itu tahaqqaqa yang dalam sekiranya nyata nyoto apa guru syamsi. Kalau memang nyata-nyata sudah maghrib ya langsung gitu. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena takjil. Wa an yakuna lan yen ana apa buka puasa fitr iku alat tamrin yang pertama disunahkan dengan tamar kurma. Wa ila lamun ora ana kurma famain maka dengan air. Kalau pertama sunahnya pakai kurma. Kalau enggak ada kurma ya pakai air. Tuh sunnah. Wa sahuru mangan sahur. Mangan di waktu sahur ala syai'in ing atas suwi-wiji. Walau bijur'ati ma'is senajan kelawan sak tegukan air. Sahur pokoknya. Sahur itu sunnah hukumnya walaupun dengan hanya minum air setegukan itu tetap dapat pahalanya sunnah puasa. Wa ta'khirul mengakhirkan sahur. Sahur itu yang paling baik terakhir. Agak mepet-mepet gitu tapi jangan terlalu mepet banget. Sekarang udah ada dibatasi oleh kita ini oleh Masya Allah ulama kita menjelaskan ada waktu imsak ya, kalau kita mendekati waktu imsak itu. Jadi akhir-akhir jangan sahurnya di tengah malam atau maghrib itu bukan sahur namanya. Karena sahur itu artinya di waktu sahur. Waktu sahar. Malam yakoin dalam selagi ini ora tumibo sapa shaim fi syakin dalam kemamangan keraguan. Kalau memang tidak ragu, oh ini sudah fajar atau belum, jangan sampai ke waktu yang itu menjadikan orang itu ragu. Sebelumnya lah istilahnya. Makanya dibatasi oleh Rasulullah itu kira-kira antara sahur dengan fajar itu kira-kira 50 ayat. Kalau baca Quran itu 50 ayat waktunya. Sekitar itu berapa menit itu tinggal diperkiraan aja. Kalau sekarang mungkin kan di Indonesia ini 10 menit ya. Itu dalam hadis dahulu itu perkiraan antara yang paling bagus Rasulullah melaksanakannya itu sampai sampai ke subuh itu antara baca ayat 50 ayat. Kalau sekarang sudah dijelaskan semuanya. Insyaallah. Nah, sudah selesai. Wa kafun nafsihi dan mencegah awak dhewe shaim ani syahawati juga sunnah. Dalam ketika berpuasa itu mencegah menahan dirinya dari berbagai macam syahwat. Ini juga sunnah hukumnya. Syahwat itu semua yang disukai, semua yang disenangi itu dalam keadaan puasa itu sunnah semuanya itu dihindari, dijauhkan, ditahan diri karena dalam keadaan puasa. Sudah selesai. Nah, ini puasa sudah selesai, kita akan masuk ke bab haji. Haji. Nah, wal haju utawi haji itu wajib. Bil umri dalam seumur hidup sekali. Haji itu wajib. Sekali doang merotan kelan sambalan wahidatan kang seumur hidup hanya kewajiban haji cuma sekali doang. Wajib bagi siapa? Alaman ing atase wong istata'a kang kuwasa sapa man ilahi maring haji apane sabilan dalane. Jadi kalau bagi haji itu hanya seumur hidup sekali bagi orang yang mampu berhaji.
Mampu itu macam-macam. Mampu jalannya itu mampu jalan ada sangunya, di jalannya perjalanannya juga aman, kemudian kesehatannya bisa semuanya lah itu namanya mampu. Kalau dijelaskan secara gamblang ya nanti yang mampu itu ada sangu, ada bekal, ada kendaraan, ada ini. Terus saya mampu itu ada dua, ada mampu biwirihi dan mampu binafsihi. Kemampuan itu dirinya sendiri melakukan atau mampu itu bukan dari dirinya sendiri yang melaksanakan, bukan dirinya sendiri. Itu ada, itu penjelasannya dalam bab haji. Lawa ahkamuhu utai piro-piro hukumnya haji, ma'rufatun itu ma'ruf, terus kinawruan. Sudah ketahuan, minal ma'lum minad dini bid darurah. Wajib fi kutubil fikih kinawruan ing dalam piro-piro kitab fikih liman kadui wong sa'ala kang takon sapa man anda saking ahkamil haji wa ta'allama lan belajari sapa wong sapa man ing ahkamil haji. Bahwa masalah haji itu sudah jelas, semua orang pada tahu. Kalau orang mau pengen tahu hukum-hukumnya apa segala macam ya tanya atau belajar tentang masalah haji. Wa mithlul haji lan iku sepadane haji fi ma dzukira ing dalam sawis ing dalam perkara kang wis ditutur apa ma. Al umratu tawi umrah. Umrah itu sama dengan haji. Artinya sama dengan haji gimana? Wajib juga seumur hidup sekali. Jadi haji itu wajib, umroh juga wajib, satu seumur hidup zaman sekali wajibnya. Kalau 2 kali, 3 kali itu sudah sunnah, bukan umrotul wajib. Umrotul wajib itu yang pertama. Haji wajib ya yang pertama. Nah terus kalau kita tahu bahwa hukumnya wajib bagi orang yang mampu, terus bagaimana syarat wajibnya itu? Nah ini syarat wajibnya dijelaskan. Wa syarutu wujubihima utawi pira-pira syarat kewajibane haji lan umrah siji al-Islam. Orang Islam yang wajib haji. Wa taklifu mukallaf yang sudah balik, akil, balik, taklif, akil, balik. Kalau masih kecil ya enggak wajib lagi. Kalau haji bagaimana? Ya hajinya sah kalau memenuhi syarat haji. Nah, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Hajinya jatuhnya sunnah, pahalanya untuk orang tuanya. Kalau masih kecil haji kemudian kalau sudah dewasa harus wajib haji lagi karena haji yang pertama waktu kecil itu tidak menggugurkan kewajiban karena syarat wajibnya adalah Islam dan at-taklif. Wal hurriyatu dan merdeka. Bukan budak ya, bukan budak. Wal istita'atu dan mampu. Lawahiyah utawi istita'ah. Nah tadi sudah saya jelaskan istita'ah mampu itu gimana nau'an iku nerong werna. Ahaduhuma utawi salah siji nau'an iku istita'atu mubasyaratin. Itu kuwasa nandangi, dia mengerjakan sendiri atau istita'ah binafsihi. Dia mampu dijalani sendiri. Tuh, yang pertama. Wala halan iku kadue istita'ah mubasyarah, bisa melakukan haji dengan sendirinya. Itu ada beberapa syarat juga. Ada syarat-syaratnya. Syaratnya apal awalu tadi sing pertama iku wujudu ma yahtaju ilaihi. Anane perkara yahtaju kang butuh sapa wong sing mampu tadi ilaihi maring ma fi safari ing dalam waktu lelungane haji wong muddat tadhihabi ing dalam waktu budale perginya ke haji waya bilan kembaline bali wong iku mau. Yang pertama syaratnya kalau memang mau dijalankan sendiri, mampu melaksanakan sendiri, mubasyarah, mampu melaksanakan haji dengan dirinya sendiri, maka syaratnya pertama adalah adanya apa yang dibutuhkan dia di perjalanan untuk perginya dan pulangnya. Itu ada bekalnya. Asani utawi yang nomor loro wujudur rahilat itu adanya tumpakan, ada kendaraan untuk bisa sampai ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ada bekal, kemudian ada kendaraan. Liman kadue wong bainau kang iku tetep ing dalem antarané man wa baina Makkah lan dalem antarané Mekah marhalatan utawi 2 marhalah. Jadi disyaratkan adanya kendaraan itu bagi orang yang lebih jaraknya dari Mekah itu 2 marhalah. Paling tidak 2 marhalah, berarti jauh masafatul qasr. Kalau jauh ya kata kayak kita lebih jauh lagi, harus ada kendaraan yang sampai menyampaikan ke sana. Itu syaratnya.
Terus asani itu wujudur rahila liman baina wa baina Makkah marhalatan. Wali dhaifin anil masyi, dan bagi orang yang tidak mampu anil masyi saking melaku. Kalau nggak bisa melakukan kalau nggak bisa berjalan butuh kendaraan. Walaupun jaraknya dekat di Mekah misalnya, tapi dia tidak mampu dengan berjalan. Yang dibutuhkan adalah kendaraan, misalnya pakai kendaraan, maka juga kendaraan itu merupakan syarat wajib, harus pakai kendaraan. Au yalhaqu tau tetemunan ing haji bi kelawan masya apa dororun. Kalau jalan itu aduh bahaya parah gitu. Zahir kang zahir. Nah, maka juga harus pakai kendaraan. Kalau jalan bisa tapi dengan susah payah pokoknya tuh, bahaya pokoknya. Maka juga harus ada kendaraan syaratnya. La fa in lahiqa mongko lamun nemoni ing haji birrahilati kelawan kendaraan apa masyaqatun nemoni masyaqah syadidatun kang banget. Usturito mongko den syarataken apa wujudu mahmalin wujude sekedup mahmalin sekedup omah-omahan wasyarikin lan konco sekuton misalnya yang menemani ya jadi sukang lungguh sapa syarik fisikil akhori yang dalam sisi al akhori kang kune. Nah, kalau misalkan apa yang dibutuhkan ada orang mau jalan kaki nggak bisa dengan susah payah. Nah, kecuali dengan kendaraan, maka kendaraan itu wajib. Atau dia ada kendaraan tapi duduknya tuh nggak bisa misalnya. Harus ada temennya, harus ada yang barengi, ada nemeni, maka yang nemenin itu juga termasuk bagian dari wajib. Ini kalau memang dibutuhkan hal-hal yang menunjang itu tadi karena istitoah itu. Kalau tidak ada itu berarti tidak istitoah. Ini istitoah ada dua istitoah. Yang pertama ini istitoah mubasyarah untuk melakukannya sendiri. Maka segala yang dibutuhkannya untuk mensukseskan ibadahnya yang dibutuhkan itu apa saja itu wajib dipenuhi. Kalau enggak ya enggak wajib dia. Yang kedua, asal itu tapi sing nomor 3 iku amnut torik. Amnut torik itu selamatnya torik, aman torik jalannya itu aman. Enggak ada penghalang, enggak ada ini semuanya. Pokoknya aman lah jalannya. Dzonan kelawan pernyataan. Dikira jalannya dengan perkiraan itu dan jalannya bihasabi ma yaliku bihi. Kelawan milang-milang perkara yaliku kang patut apa ma bihi kelawan. Ya sesuai lah. Sesuai keadaannya. Wajib bulan wajib apa rukubul bahri numpak segoro, pakai sampan pakai kapal laut. Nah, in golapet lamun kok kongang apa assalamatu selamat. Boleh juga haji dengan kapal. Kalau memang dimungkinkan mungkin sekali selamat sampai tujuan sampai ke sana. Enggak apa-apa. Juga dibutuhkan kalau sampai ke sananya harusnya pakai kapal laut ya sudah berarti kapal laut itu wajib. Bayu syaratu lan disarataken apa wujudul mai adanya air wazati lan sangu di perjalanan fil mawadhi dalam biro-biro panggonan al mutati kang dibiasakan apa hamlu banyak. Kalau di perjalanan dibutuhkan air maka juga harus ada air itu. Jadi minum di tengah jalan misalnya. Harus ada semuanya itu harus ada semua tersedia semua. Al-mutati hamluhu minha sangking mawadhi bisa manil misli kelawan saman mitil kelawan harga wajar lah. Kita nggak bisa beli misalkan nggak bawa bekal tapi bisa beli di jalan dengan harga yang biasa, harga yang wajar gitu. Lawa huwa utawi utawi kabeh mau sing disebutaken kabeh samanil misli kabeh semuanya itu al-qadru allaiku wa utawi samanul misil harga yang wajar iku al-qadru itu kadar kira Allah iku kang patut bihi kelawan keadaannya di air iku dan tangune iku fi dzalika zamani ing dalem mengkono zaman wal makani itu wajar lah maksud tadi yang dibutuhkan apa kendaraannya apa sangunya apa itu wajar tinggal disesuaikan saja. Bayu syaratulan den syaratakan fil mar'ati dalam wadon apa an yakhruja yen metu maha sertane mar'ah sapa zaujuha bojone mar'ah. Kalau sing haji itu perempuan, maka disyaratkan keluar jangan sendirian. Pertama-tama disyaratkan dengan suaminya. Kalau suaminya tidak ada,
au mahramun atau dengan mahram. Nah, kalau mahram juga tidak ada, au niswatun thiqatun atau perempuan-perempuan yang bisa dipercaya. Niswa juga enggak ada golongan perempuan, jamaah perempuan, au abduha. Boleh juga hambanya al-aminu yang bisa dipercaya. Jadi perempuan tidak boleh pergi sendirian kecuali dengan suaminya. Kalau enggak sama suaminya, ya sama mahramnya. Semua mahramnya enggak ada, maka jamaah perempuan banyak yang bisa dipercaya. Kalau semuanya enggak ada tiga-tiganya ini, maka dengan hambanya, budaknya yang bisa dipercaya. Kalau enggak ada itu enggak boleh, enggak wajib lagi, bahkan bahaya. Sudah enggak wajib lagi itu kalau tadi. Karena ini masuk pada bagian apa mampu ya, maka mampu dari ini semua. Wa yalzamu lan wajib ing mar'ah apa ujratul mahram. Nah, kalau upae mahram. Kalau misalkan hajinya itu bukan sama suaminya tapi sama mahramnya, ya perempuan itu harus ngongkosi tuh, ongkosnya haji dari perempuan itu. Karena mahram itu statusnya hanya mengawal saja atau barengi, menemani. Yang wajib kan perempuannya. Nah, kalau perempuan berangkat sendirian itu kan nggak boleh, harus pakai mahram. Maka ongkosnya mahram dari mana? Ya dari perempuan itu. Idza lam yakhruj ing dalam arekane orang metu sapa mahram illa biya kejaba kelawan mar'a. Sudah nggak ada perlunya karena dia nggak punya duit mau haji dan perempuan itu nggak bisa haji kecuali dengan mahramnya itu nggak mau haji sebenarnya karena nggak mampu. Maka kalau diajak haji ya ongkosnya itu dari perempuan itu. Itu yang ketiga syarat wajib. Ar-rabi'u utawi sing nomor 4 iku an yasbuta yento tetep. Jadi bisa ala rohirati tetap juga goyang, bisa duduk, bisa numpak, bisa berkendara lah ya. Ala rohirati nganti numpakan bila masyakotin kelantan masyako sadidatin kang banget. Jadi perempuan apa syaratnya lagi yaitu kalau misalkan Anda kendaraan, dia juga bisa naik kendaraan tanpa ada masyakoh yang sadidah, masyakoh yang berat sangat. Tuh, harus juga mampu untuk menaiki apa namanya kendaraannya. Wa 'alal a'malat iku ing atase wong sing wuta al haju ya wajib haji. Orang yang buta juga wajib berhaji kalau mampu in wajada lamun kon nemu sapa al a'ma qaidan wong sing nuntun. Nah, kalau orang yang buta juga wajib haji kalau memang ada yang bisa menuntun ke sana. Dengan ongkosnya siapa? Ya itu tadi perinciannya. Kebetulan dia nggak harus haji dan yang mau menuntun itu adalah orang yang nggak mampu, ya maka ongkosnya dari a'ma. Wa yalzamu lan wajib ing ama ujratuhu sudah dijelaskan. Apa upae qaid. Idza lam yakhruj ing dalam ari kalane orang metu sapa qaid illa bi kejaba kelawan mar'a. Wa yustaratu lan den syarata. Lan den syarata. Apa kaunu jami'i dzalika? Anane sekabehane mengkono sangu, zat, air dan lain-lain. Ana iku fadilan ngluwehi lebih andainihi saking utange haji. Wa mu'natuman lan ongkose wong alai kang iku ing atase haji wong sing ngarapaken haji apa mu'natu ongkose man min muddati diabi awit saking mangsa lungone wong sing haji wa iya bilan balike wong sing haji. Duaan maskani lan luwih saking panggonane haji wa abdin lan kawula yahtaju kang sapa haji ilaihi maring abad bi khidmati krana ngidmai lumati haji. Jadi semuanya itu kemampuan tadi hitung itu harus lebih dari segala yang dibutuhkan untuk dirinya, untuk orang-orang yang wajib dinafkahi semuanya. Juga lebih dari hutangnya. Kemudian apa namanya selama pergi dan sampai pulang lagi itu dan rumahnya juga sudah lebih maksudnya belum butuh rumah istilahnya rumahnya sudah ada istilahnya sudah ada semuanya lebih semuanya itu maka baru wajib namanya fadil. Jadi yang dibuat haji itu sudah mencukupi semuanya baru haji. Malah kalau misalkan butuh apa pembantu ya pembantu juga apa namanya harus dipenuhi kewajibannya nafkahnya mulai dari pertama berangkat haji sampai balik lagi.
Itu semuanya syarat. Syarat wajibnya. Kalau tidak begitu, ya berarti nggak wajib bagi dia. Wa yushtaratu lan disyaratkan lil haji aidon opo imkanu sairi wong mlaku bisa berjalan. Mungkin bisa berjalannya. La wa wa imkanu sair iku an yapko yen to tetep opo zamanun mongso yumkinu kang mungkin fi ing dalem zaman opo as-sairu lumaku ilal haji. Maring haji as-sairu kelawan dalan al-mahudi kelawan mlaku al-mahuda kang wis den kaweruhi. Jadi juga termasuk syarat lagi haji, mungkin kita berjalan ke sana. Dengan jalan yang mungkin kita misalkan kita mau jalan ke sana. Kita jaraknya dari jarak kita ke Mekah, ke tempat haji ke Masyaril Haram, itu berapa jaraknya? Jaraknya mungkin perjalanan butuh 1 hari. Nah kita jalannya sebelum 2 hari. Nah 2 hari sebelumnya kita berjalankan sampai sana pas gitu. Jangan kita mau jalan karena jaraknya jauh, sampai ke sana 1 hari, kita sudah berada pada setengah hari. Sampai ke sana misalnya, nggak bisa nututi, nggak bisa sampai melakukan apa yang ada di haji. Ya sudah, nggak wajib. Itu maksud. Ini syarat apa mampu yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nau usani. Utawi no yang utawa macam asane kang nomor loro iku istitoah. Istitoah atau tahsilihi iku mampu ngasilakan haji bi ghairihi kelawan sakliyane wong sing haji. Jadi istitoah bi ghairihi itu. Maksudnya gimana saya bisa zori faman mata mongko ta sapane wong ku mata mati sapa man. Wa fi dzimmatilan iku tetep ing dalam tanggungane man hajjun utawi haji au umratun utawa umrah. Wajib mongko wajib apa fi'luhu nglakoni haji utawa umrah anu saking man. Dihajiaken atau diumrahkan minta rokati saking tarikae barang tinggalane atau apa bondo tinggalane man. Nah ini. Jadi kalau ada istitoah bi ghairihi, contohnya begini, orang sudah mampu. Waktu hidupnya sudah mampu semuanya itu. Mampu untuk umroh. Sudah wajib lah istilahnya. Sudah wajib umroh atau sudah wajib haji. Sudah wajib pokoknya. Dah tahu-tahu dia meninggal. Belum terlaksana melakukan haji. Maka bagaimana? Maka dia harus dihajikan atau diumrohkan dari harta tinggalannya itu. Dari harta tinggalannya. Ini namanya istito'ah bi ghairihi. Lawa manutai sapane wong iku ajasa apa sapa man al haji sapa haji. Awil umrati utawa apa sapa enggak mampu haji juga enggak mampu umroh. Binafsi kelawan awak dhewe man. Kalau dia tidak mampu haji dengan sendirinya, bahwa jadalan nemu ujrotaman ing upae wong yaf'alu kang lakoni sapa man anhu sangking wong sing haji, wong sing pang haji enggak mampu. Ya, nemu wa zalika ing mengkono ujroh ya. Anhu zalika tapi itu dari haji dan umroh lazimah mongko wajib opo zalik ing man sing apes. Nah kalau misalkan ada orang dia nggak mampu haji dengan sendirinya, lah ini pokoknya dia nggak mampu haji naik haji tenaganya apa juga nggak mungkin lah, nggak mungkin melakukan haji dengan sendirinya. Maka bagaimana kalau dia menemukan atau ada ongkos untuk ngongkosin orang, namanya badal haji, ngongkosin orang untuk menghajikan dia, namanya badal haji, maka badal haji itu hukumnya wajib. Badal haji atau umroh itu hukumnya wajib dalam keadaan seperti itu. Wa yustaratulah disyaratkan lagi apa kaunuha anane ujroh fadilatan iku ya luweh amat taqaddama saking perkara-perkara kang wis disebut dahulu dahaban yang dalam waktu lungane wa iya lan waktu balik. Jadi kalau ada orang tidak mampu untuk melaksanakan dengan sendirinya, dengan dirinya nggak mampu untuk haji, tapi dia memiliki harta yang bisa misalkan mengongkosi orang sebagai gantinya untuk menghajikan, itu kan juga tetap wajib. Ya. Itu semuanya disyaratkan kalau memang harta yang dimilikinya itu lebih dari nafkahnya apa semuanya itu yang tadi dijelaskan di atas itu. Yang dibutuhkan semuanya. Wa syartu sihhatihim. Sekarang syarat sahnya haji dan umroh. Syarat sahnya al-Islam itu Islam.
Wa syartu sihhati mubasyaratihima, dan syarat utawi syarat sahe mubasyarah nglakoni atau nandangi haji dan umroh iku Islam wa tamyiz. Ini syarat sahnya adalah Islam. Kalau syarat sah mubasyarahnya dengan sendirinya untuk melakukan haji dan umroh, itu syarat sahnya adalah Islam dan tamyiz. Kalau tamyiz berarti dengan sendirinya dia melakukan sendiri sah. Yang penting muslim dan tamyiz. La wa syartu wuqu'ihima utawi syarat tumibane haji lan umroh, tumibuan hajatil islami saking haji Islam maksudnya wajib, haji wajib, wa umrati dan umrahe wong iku an yubasyirahuma. Atau umratul Islam ya, umratul Islam. Wa umrati lan umratul Islam artinya umroh yang wajib dan haji yang wajib. Iku an yubasyirahuma yen to nandangi sapa wong ing haji dan umroh. Ing haji dan umroh. Kalau syarat untuk supaya bisa itu terjadi, supaya gugur kewajiban Islam, kewajiban haji dan umroh, itu syaratnya apa? Al-mukallaf, kudu mukallaf. Mukallaf itu akil, balik. Al-hurru yang merdeka, bukan budak. Ya sudah, ini semuanya syarat-syarat yang disebutkan tadi sudah lengkap. Sekarang rukun-rukunnya haji itu apa? Karena ada rukun, ada al-wajibat. Wa arkanul haji utai biro-biro rukunnya haji khamsatun iku 5. Rukun haji itu ada 5. Yang pertama al-ihramu ihram minal miqat ma'an niyati serta niat. Ihram beserta niat itu jelas. Wal wukuf lan wukuf di Arafah. Wa tawafu tawaf ifadah. Wa sa'yu lan sa'i wal halqu lan syukur. Nah, itu syukur ini namanya rukun. Kalau rukun itu dalam haji itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti nggak sah hajinya, belum sempurna istilahnya. Karena rukun itu nggak boleh diganti dengan dam. Harus dilakukan sampai kapanpun. Lawa arkanul umroti, sedangkan rukunnya umroh al-ihramu itu satu ihram, ma'an niat tuh. Wa tawaf, wa sa'yu dan sa'i, wal halqu lan cukur. Nah, ini bedanya haji dengan umroh itu ini, rukunnya ada 5 kalau haji, kalau sa'i cuma ada 3, al-ihram, tawaf, wa sa'i, wal halq. Ada 4 lah. Itu bedanya antara haji dan umroh. Tapi kedua-duanya wajib. Satu umur seumur hidup cuma 1 kali. Wa min wajibatil haji dan iku setengah saking piro-piro wajib haji. Kalau tadi kan rukun ada 5 haji, kalau umroh itu ada 3 gitu. Ada 3 al-ihram wa tawaf wa sa'i wal halqu. Tawaf kalau sa'i itu digabungkan jadi 1. Ada yang mengatakan begitu karena sa'i itu enggak bisa mustakil. Sa'i itu dilakukan pasti setelah tawaf, makanya dihitung 1. Saya mengatakan 4 ya dengan perincian tadi. Nah, sekarang wajibnya haji itu apa? Al-ihram. Ihram minal miqat. Ihramnya kalau tadi kan rukunnya ihram saja, dengan niat itu maksudnya. Kalau ini ihram dengan memakai pakaian ihram semuanya itu dimulai startnya dengan pakai pakaian ihram dan lain-lain itu, mulai startnya pokoknya. Dari miqatnya itu namanya wajibat. Kalau misalkan ihramnya tidak di miqatnya, bukan dari miqatnya, ya maka itu berarti meninggalkan kewajiban yang mengharuskan dia membayar atau mengganti dengan dam. Waramyul jimari balang jumroh. Wa mabitun barang jumroh itu ya ada kalanya barang jumroh Aqobah, ada jumroh yang ayamil mina, itu kan itu jumroh pokoknya. Al miqat wa mabitu lan nginep di Muzdalifah. Setelah dari Arafah itu kan di Muzdalifah nginep bermalam di sana. Itu juga kewajiban. Wa biminan dan di Mina menginap di Mina. Laya lihat tasyrikin dalam biro-biro wong ini dino tasyrik. Dino tasyrik itu. Jadi bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, waktu tanggal berapa? 1, 12, 11, 12, 13 itu. Itu hukumnya wajib. Artinya wajib itu
Bisa ditinggalkan, diganti dengan kalau misalkan ada darurat atau apa bisa digantikan dengan jam kalau tidak terlaksana. Tidak bisa melaksanakan bisa diganti dengan jam karena minal wajibat. Tapi kalau rukun nggak bisa. Wa tawaful wada tawaf wada. Tawaf wada itu juga minal wajibat. Kalau nggak ada tawaf wada ya udah bisa diganti dengan jam. Itu sudah rukun sudah, wajibatnya hadis sudah, sekarang tinggal kesunatannya. Wa min sunanil haji, lan iku setengah sange pira-pira kesunatannya haji, tawaful qudumi tawaf qudum. Wa talbiyatu maca talbiyah, ma'ruf ini fi dawami ihrami dalam langgenge ihrame wong. Jadi selama dia ihram, dia disunahkan baca talbiyah. Siwa tawafil qudumi hale selaine tawaf qudum. Kalau pas tawaf qudum jangan talbiyah. Karena ada zikir-zikir yang khusus bagi tawaf. Wa sa'i dan sa ibadahu ba'da tawaf. Kalau sa'i dan tawaf dan jangan baca talbiyah karena ada zikir-zikir yang masyru' yang disebutkan oleh Nabi dianjurkan, bukan talbiyah. Wa tawaful ifadah itu yang tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah wal wada'i dan tawaf wada'. Walaf atau selain tawaf wada, atau pokoknya itu semua tawaf tidak disandarkan talbiyah itu. Enggak, karena tawaf itu semuanya itu digunakan untuk membaca zikir-zikir khusus untuk tawaf itu ada. La walaf talbiyah iku ngene, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka la syarika lak. Itu talbiyah bunyinya itu seperti itu. Wa idza ra'a lan indam ari kalane ningali sapa wong sing haji utawa umrah. Ningali ma ing perkara yujibu kang gawakaken. Apa ma ing wong sing haji utawa umrah. Qala mongko ngucap sapa wong sing haji lan umrah ngucap labbaika innal aisha aisyul akhirah. Kalau misalnya kita dalam keadaan umrah atau ihram atau ihram haji atau ihram umrah, kita melihat sesuatu yang ajaib, kita mengherankan, heran sekali, atau nafsu kita mesti senang sekali misalnya. Melihat sesuatu yang indah sekali yang setiap orang itu masih senang mengharapkan pengen memilikinya misalnya. Maka mengucapkan innal aisha aisyul akhirah. Biasanya Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Itu sunnah hukum. Wa idza faragha, lain dalam mereka lampung sapa wong sing haji atau sing umrah min talbiyati saking talbiyati wong, shalla ala nabi mongko maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah baca talbiyah diakhiri dengan baca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'ad lan nyuwun pangreksan billahi kelawan Allah, baca ta'awud minan nari Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu juga disunahkan setelah baca talbiyah. Wa sa'ala nyelan nyuwun ing Allah al jannata ing swarga. Ya tadi pokoknya waridwana hulan keridane Allah. Nas'aluka Allahumma an tu'idana minan nar wa tudkhilana minal jannah wa tudkhilana al jannah darul qarar wa anta radin anna bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Ini sudah mulai bukan dalam haji ini. Ini sudah selesai kitab ini, maka doanya muallif ini doa Allahumma antu'idana yento mengrekso panjenengan ing kita minan nari sangin neraka. Karena tadi disunahkan baca talbiyah, setelah talbiyah terus baca sholawat, setelah baca sholawat terus ta'awud, minta perlindungan dari neraka, minta surga, minta apa. Maka oleh karena itu terakhir ini kita bersama-sama kata muallif ini kita minta penjagaan dari Allah dari nar, wa tudkhilana, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga darul qarar yang tetap. Wa anta radin, ini doanya muallif dalam kitab ini, wa anta radin anna bi rahmatin minka ya aziz ya ghaffar wa tamatta'na. Dan kula aturi panjenengan paring seseneng panjenengan ing kula ing kita binadzuri kelawan ningali ila wajhil karim maring zate panjenengan al karim kang mulya ma ahbabi sertane kekasih-kekasih panjenengan lausfiya kang bersih-bersih kang pinilih ya sofi kang bersih-bersih al akhyar kang bagus-bagus wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kitab Sittina Masalah, alhamdulillah tamma bihamdillahi subhanahu wa ta'ala.
sudah selesai pada malam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah itu dari saya, kalau ada benarnya mata-mata dari Allah.